akan kalian. Mustafa, kamu saya tahan. Kamu sudah menghasut orang-orang untuk melawan pemerintah Belanda. That is unacceptable. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Rifanja Aryan Ramadan yang akan membahas mengenai menggali kepahlawanan dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Sebelumnya, kita harus mengetahui yang lebih dalam mengenai siapa itu Kiai Haji Zainal Mustafa. Siapa Kiai Haji Zainal Mustafa itu? Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang ulama juga sekaligus pejuang asal Tasikmalaya yang kini telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Peran Kiai Haji Zainal Mustafa pada masa sebelum kemerdekaan adalah pengelorakan perlawanan melawan penjajah Jepang. Selanjutnya ada biografi dan perjalanan hidup dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa dilahirkan pada tanggal 1 Januari tahun 1899 di Sukamanah. Ternyata lahirnya Kiai Haji Zainal Mustafa sama seperti saya, yaitu pada tanggal 1 Januari. Anjay. Wait a minute. Who are you? Lanjut saja. Kiai Haji Zainal Mustafa diberi nama dengan nama Umri yang kemudian berganti menjadi Hudaimi. Beliau tidak berasal dari keturunan seorang kiai. Ia lahir dari keturunan masyarakat biasa, yaitu dari pasangan yang berprofesi sebagai petani dengan hidup sederhana. Masa sekolah Kiai Haji Zainal Mustafa hanya ditempuh hingga sekolah rakyat atau SR. Setelahnya, beliau memutuskan untuk membantu orang tuanya mengembala bebek di sawah, sebelum kemudian menginjak pendidikan pesantren. Ia menempuh pendidikan keislaman di beberapa pesantren di Jawa Barat. Awalnya, ia belajar di pesantren Gunung Pari, melanjutkan ke pesantren Cilengah, dan yang terakhir di pesantren Sukamiskin. Walau telah berguru kepada banyak kiai serta beragam pesantren, Zainal Mustafa enggan berpuas diri. Karena itulah beliau memutuskan meneruskan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah sejak tahun 1922 hingga tahun 1927. Dari sana, sebutan Kiai Haji diperolehnya, termasuk nama yang melekat hingga sekarang adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Sepulang menimba ilmu sekaligus berhaji tepatnya pada tahun 1927, Kiai Haji Zainal Mustafa pulang ke Sukamanah. Kemudian, ia berniat mendirikan pondok pesantren Sukamanah di kampung halamannya. Di dalam mendirikan pesantren, Kiai Haji Zainal Mustafa kerap mendapat tekanan dari pihak pemerintah Belanda. Namun, itu tidak menyurutkan tekadnya, yang kemudian berhasil merealisasikan pondok pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, rakyat Indonesia seakan diberi tonggak kehidupan baru. Kemakmuran bersama Asia Timur yang dijanjikan Jepang membawa harapan bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi, harapan tersebut tidak pernah terwujud. Pada akhirnya, tujuan Jepang adalah ingin menguasai kekayaan Indonesia demi kebutuhan perang. Sejak pertama kali Jepang datang, Kiai Haji Zainal Mustafa sadar betul akan bahaya pendudukan Jepang. Berbagai pendekatan Jepang dengan tegas ditolak olehnya. Bahkan, kepada santrinya Kiai Haji Zainal Mustafa memperingatkan agar senantiasa tidak terhasut oleh propaganda Jepang. Hal ini kemudian terbukti dengan perlakuan Jepang yang semakin kejam terhadap rakyat Indonesia. Rakyat menjadi semakin sengsara dengan adanya rumusa atau kerja paksa, dan jugun yanfu atau perbudakan seks yang dilakukan Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa menentang keras adanya Saikrai. Pasalnya, Saikrai dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga Kiai Haji Zainal Mustafa menyerukan kepada santrinya agar tidak melakukan Saikrai yang dianggap menyekutukan Tuhan. Dalam perjuangannya, Kiai Haji Zainal Mustafa gencar untuk meminta santrinya agar memperkuat keyakinan dan juga mempelajari seni bela diri silat. Namun, persiapan Kiai Haji Zainal Mustafa justru diketahui dan disinyalir sebagai ancaman. Karenanya, tepat pada tanggal 24 Februari tahun 1944, Jepang mengambil tindakan tegas untuk menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Upaya penangkapan tersebut berhasil terhindarkan, tetapi berujung dengan pecahnya pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa perlawanan Singaparna. Pertempuran tersebut terjadi pada 25 Februari 1944
diawali oleh Jepang yang mengirim pasukan militer untuk menyerang Kiai Haji Zainal Mustafa dan rakyat Singaparna. Mau tidak mau, pertempuran sengit tidak dapat terhindarkan. Kala itu dalam strateginya melawan Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa juga melakukan sabotase, memutuskan komunikasi dan membebaskan tawanan politik. Namun sayangnya perlawanan rakyat Singaparna dihadapkan dengan kekalahan. Perlawanan tersebut mengenang 86 santri rakyat Singaparna yang gugur dalam pertempuran. Usai pertempuran, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama 23 orang yang dianggap terlibat ditangkap untuk dinyatakan bersalah dan diadili oleh Jepang. Setelahnya, Kiai Haji Zainal Mustafa ditawan dan bahkan lama-kelamaan tidak diketahui keberadaannya. Akhir perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa. Dalam waktu yang lama, Jepang menyembunyikan kabar mengenai Kiai Haji Zainal Mustafa. Waktu demi waktu, diketahui bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa telah dihukum mati pada 25 Oktober tahun 1944. Makamnya bersama para santrinya ditemukan di daerah Ancol, Jakarta. Dan jenazahnya kemudian dipindahkan untuk dikebumikan di Singaparna, Tasikmalaya. Atas jasa kepahlawannya, pemerintah Indonesia resmi menetapkan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional pada 6 November tahun 1972. Dari peristiwa perlawanan rakyat Singaparna, kita dapat meneladani dari sosok kepahlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau adalah kiai muda yang berjiwa revolusioner dan berani menentang kolonialisme. Beliau juga adalah pemimpin yang memiliki sosok tangguh dan gigih dalam memperjuangkan Indonesia. Perjuangannya kala itu berhasil membakar semangat juang rakyat dalam melawan propaganda Jepang, bukan hanya di Singaparna, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Sejak dulu hingga kini, harum nama Kiai Haji Zainal Mustafa menjadi tersohor, sampai namanya dijadikan sebagai penamaan di beberapa tempat. Meski raganya telah tiada, perlawanannya bersama rakyat Singaparna akan selalu abadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah mati. Sesungguhnya mereka adalah tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki.